Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Putra. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Biologi Gelombang 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, pada tugas ini setiap mahasiswa mempresentasikan sebuah program pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dievaluasi, dan direfleksikan saat Anda melakukan PPL 1 di sekolah. Baik, dalam tugas UAS ini saya membuat sebuah poster dengan judul "Mewujudkan Pembelajaran Biologi yang Menyenangkan Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Learning". Model pembelajaran kooperatif atau sering disebut dengan cooperative learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Biasanya, guru membentuk kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda atau berpasangan. Baik, di PPL 1 saya laksanakan PPL di SMA Negeri 1 Pariaman. Nah, saya mengajar di kelas 11 MIPA 4 dan 11 MIPA 6. Kurikulum yang digunakan di kelas 11 yaitu kurikulum 2013 dan belum menggunakan kurikulum Merdeka. Saat PPL, saya menemukan beberapa permasalahan yang melatar belakangi masalah tersebut, yaitu rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik dikarenakan kurangnya variasi, yaitu media dan metode yang digunakan guru, serta kesesuaian pembelajaran abad ke-21. Dan gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang kinestetik, dan ada yang visual. Anak yang bertipe visual di SMAN 1 Pariaman bisa belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatan. Sementara anak yang tipe auditori menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Adapun anak dengan tipe belajar kinestetik perlu melakukan gerakan fisik agar bisa mengingat sesuatu. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan faktor penyebab masalahnya yaitu model pembelajaran yang kurang variatif yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan suatu solusi yaitu menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Kemudian, membuat media pembelajaran yang berbeda sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian, guru dapat melakukan pembelajaran interaktif dan menarik dengan berbagai media pembelajaran. Serta guru mengapresiasi dan memotivasi peserta didik sehingga peserta didik dapat lebih tertarik dalam belajar. Selanjutnya yaitu tahap lesson study atau pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada saat lesson study ini kami menyusun perangkat pembelajaran yang sudah dirancang serta prosedur pelaksanaannya dapat diakses melalui barcode yang ada di samping. Baik, siklus 1, lesson study, di mana pada saat lesson study ini kami melakukan kegiatan plan, do, dan see, di mana pada tahap plan kami merancang modul ajar atau RPP, LKPD, dan media yang akan ditampilkan di ke depan kelas. Kemudian di tahap plan ini kami berdiskusi dengan guru untuk menentukan model pembelajaran apa yang bagus serta yang tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sudah ditemukan saat observasi. Nah, siklus 1 ini kami menggunakan model
think, pair, and share. Model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, and share merupakan suatu pembelajaran kooperatif yang memberikan kepada siswa waktu untuk berpikir dan merespon. Hal ini menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan serta menumbuhkan sikap saling membantu satu sama lain. Kemudian di tahap 2 kami melaksanakan proses pembelajaran dengan model pembelajaran think, pair, and share. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran, kami akan melanjutkan ke tahap C, di mana kami akan melihat apakah ada faktor keberhasilan, kendala, dan solusi. Adapun faktor keberhasilan di siklus 1 ini yaitu adanya variasi dalam pembelajaran sehingga peserta didik yang sebelumnya tidak berminat dalam belajar akan berminat untuk belajar. Kemudian kendala dalam siklus 1 ini yaitu manajemen waktu kurang tepat untuk melakukan presentasi kelompok. Sehingga solusi yang kami lakukan yaitu presentasi dilakukan hanya beberapa kelompok untuk mengefektifkan alokasi waktu pembelajaran. Di tahap siklus yang kedua, kami merancang model group investigation, di mana pada pembelajaran ini kami membuat modul ajar, media, dan LKPD. Kemudian dengan melaksanakan pembelajaran model group investigation, kami selanjutnya melakukan tahap C, di mana kami melihat apakah ada faktor keberhasilan, kendala, dan solusi. Di mana faktor keberhasilan dalam melaksanakan siklus yang kedua ini yaitu manajemen waktu presentasi sesuai dengan alokasi waktu. Kemudian kendalanya yaitu terdapat peserta didik yang pasif dalam belajar. Kemudian solusi untuk mengatasi kendala tersebut, kami menggunakan model pembelajaran yang berbeda dan pemilihan presentasi berdasarkan spin. Kemudian di siklus yang ketiga, kami menggunakan model pembelajaran number head together. Pada tahap plan, kami menyusun modul ajar, media, dan LKPD yang cocok dengan model number head together. Kemudian di tahap 2, kami melaksanakan model number head together dengan meminta peserta didik untuk menggunakan nomor urut kepala yang berbeda-beda. Dan masing-masing peserta didik akan membahas soal sesuai dengan nomor urut kepala mereka masing-masing. Kemudian di tahap C, kami melihat faktor keberhasilan, kendala, dan solusi terhadap siklus yang ketiga ini, di mana faktor keberhasilan yaitu menggunakan model pembelajaran NHT. Kendalanya itu saat pembelajaran banyak peserta didik yang mengerjakan tugas pelajaran lain. Nah, solusi dalam mengatasi permasalahan itu, kami melakukan pendekatan dengan peserta didik secara persuasif dan memberikan nasihat secara lemah lembut. Hasil refleksi pembelajaran dari 3 kali siklus yang dilaksanakan dihasilkan rata-rata sebanyak 86,6% peserta didik menyebutkan pembelajaran yang dilakukan guru seru dan menyenangkan karena menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Terima kasih kepada peserta didik SMA Negeri 1 Pariaman atas pengalaman yang seru dan sangat menarik di saat PPL 1. Kemudian terima kasih kepada guru Pamong yang selalu membimbing dan memberikan nasihat dalam menjadi guru yang lebih profesional. Kemudian terima kasih kepada dosen Pamong yaitu DRS Ardi MSI yang sudah memberikan ilmunya yang bermanfaat selama proses perkuliahan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.